menjelaskan ketentuan fikih muamalah, makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Langsung saja yang pertama, makanan dan minuman halal. Makanan dan minuman yang halal adalah bahan atau makanan atau minuman yang diperbolehkan dalam agama Islam serta tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dan dilarang, atau ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari najis, dan sebab menjadikan haram karena jauh dari mudarat, tidak memabukkan. Untuk yang berupa daging maka disembelih atas dengan ketentuan syariat Islam. Sedangkan makanan atau minuman haram adalah sebaliknya, yaitu makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan dikonsumsi, dilarang dalam Islam, dan terdapat kandungan yang berbahaya di dalamnya. Adapun ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat najis padanya. Yang kedua, memabukkan. Yang ketiga, mendatangkan mudarat. Yang keempat, jika daging tidak disembelih atas izin Allah atau dengan ketentuan syariat Islam, contohnya yang haram yaitu babi, miras, darah, dan lain-lain. Khitan yaitu memotong kulup atau kulit bagian depan kelamin alat laki-laki, yang kulup termasuk merupakan tutup kepala zakar, supaya kelamin laki-laki tidak mudah terpapar kotoran sisa air seni yang menempel di kelamin dalam itu. Waktu yang baik untuk khitan yaitu apabila berusia 3 atau 7 hari setelah kelahiran. Namun dalam tradisi masyarakat kita, kebanyakan ketika anak berusia sekitar 9 tahun atau ketika anak tersebut sudah berani. Kurban adalah menyembelih binatang seperti kambing, sapi, kerbau, atau unta. Ya, disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya, yaitu hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan maksud untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya waktu kurban yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 12. Kambing itu untuk 1 orang, kerbau, unta, sapi yaitu untuk 7 orang. Syarat hewan yang bisa disembelih untuk kurban yaitu yang pertama, sehat dan gemuk. Kedua, tidak penyakitan. Ketiga, tidak cacat, dan binatang yang digunakan untuk kurban harus musinnah atau sudah berganti gigi, seperti apabila kambing berumur 1 tahun, sapi 2 tahun, unta berumur 5 tahun. Nah, adapun pembagian daging kurban, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk tetangga dan fakir miskin, sepertiga disedekahkan oleh peminta pada peminta. Jual beli. Pelaksanaan jual beli akan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli meliputi pembeli, penjual, barang yang dijual, dan juga akad. Ijab qabul berisi serah dan terima kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan di sini tidak harus dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan juga bisa. Misal, pada era sekarang banyak jual beli yang dilakukan secara online. Nah, kesepakatan tersebut dapat diberitahukan ketika pembeli sudah melakukan pemesanan dan sudah setuju dengan ketentuan barang yang dijelaskan dalam deskripsi. Jadi ketika mau membeli harus membaca deskripsi barang tersebut supaya selanjutnya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi harus lebih selektif dan memilih ketika mau membeli barang online. Selanjutnya, pinjam meminjam.
Hukum pinjam meminjam ada banyak. Wajib ketika meminjam ketika sangat memerlukan. Haram ketika digunakan untuk hal-hal yang buruk. Pelaksanaannya sah apabila sesuai dengan rukun dan syaratnya. Rukunnya meliputi adanya orang yang meminjam, yang memberi pinjaman, barang yang dipinjam, akad. Barang yang hendak dipinjam adalah barang sendiri atau milik pribadi dan dapat diambil manfaat baiknya. Hukum hutang pihutang, gadai, borg, serta upah. Hukum pihutang. Hutang pihutang dalam hukum Islam hukumnya diperbolehkan dan dapat dinyatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat. Salah satunya yaitu tidak adanya tambahan baik berupa uang maupun barang yang bisa disebut dengan riba. Pada hakikatnya, hutang pihutang dalam Islam dilakukan atas dasar tolong-menolong untuk kebaikan. Gadai. Gadai adalah menahan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Gadai diperbolehkan dalam Islam sebagai jaminan agar pihak yang memberi utang percaya dan yakin memberikan utang kepada si peminjam. Pihak yang berutang boleh mengambil barang yang digadaikan apabila hutang tersebut telah dia bayar kepada yang memberi pinjaman. Selanjutnya, borg. Hampir sama seperti halnya gadai, borg diberikan pada pemberi hutang untuk menjadi penguat transaksi hutang pihutang tentunya. Manfaat barang tersebut tanpa izin yang berhutang adalah haram, dan apabila dengan izin maka adalah riba. Selanjutnya, upah. Upah dalam perspektif Islam adalah imbalan atau kompensasi yang diterima oleh seseorang pekerja atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar dalam membentuk imbalan materi di dunia, yaitu adil dan layak, dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Hukum memberi upah terhadap pekerja atas pekerjaannya yang telah dilakukan adalah wajib. Jadi ketika melaksanakan suatu pekerjaan itu harus ada upahnya, harus ada gajinya.